Saya tunggu yang belum meng-on-kan, biar nanti diskusinya enak. Nurul Hidayah. Pak. Nurul Hidayah, Risma, Bista, Joy. Iwan Laras Dewi, Dea Kopinaga, Nafira, Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam praktek nanti itu mestinya saudara punya kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan banyak hal. Paling tidak ada dua, ya, ada dua, soft skill sama hard skill. Jadi justru ini peluang kalau ada orang bicara kampus merdeka, salah satunya ya praktek industri ini adalah salah satu Anda untuk belajar secara merdeka. Jadi banyak hal yang saudara bisa dapatkan, ya. Bisa soft skill, bisa hard skill, ya. Kita mulai dari soft skill terlebih dahulu. Nah, Anda melihat ada satu sketsa, jadi satu bis penuh, tidak ada sopirnya. Sopirnya siapa? Saya membayangkan kalau nanti itu sebuah industri, maka Anda lah salah satu sopir itu. Anda yang akan menentukan kemana arah mobil berjalan, kemana penumpang harus diambil, di mana penumpang harus diturunkan. Nah, apa
apa langkah-langkah yang harus diambil, bagaimana menenteramkan perjalanan, bagaimana mendapatkan keuntungan. Maka di dalam praktek nanti saudara akan mendapatkan banyak hal. Kalau tidak diberikan, saudara harus mencari. Kalau tidak diberikan, saudara harus mencari. Anda punya pilihan, inquisitiveness atau skeptis. Ya. Anda akan mau jadi apa? Mau pasif atau aktif? Dua-duanya bisa dilakukan. Dua-duanya bisa dilakukan. Nah, di dalam praktek, kalau saudara menggunakan critical thinking, ya, keterampilan berpikir, maka nanti akan mendapatkan banyak hal. Akan mendapatkan banyak hal. Terutama bagaimana mengatasi suatu masalah. Ya, mengatasi suatu masalah. Di dalam hidup pasti ada masalah. Setiap orang masalahnya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Saya selalu menyampaikan bahwa kuliah itu adalah salah satu perjalanan spiritual. Salah satu perjalanan spiritual di mana kita akan mendapatkan satu kesempatan untuk berbelok ke kiri, untuk berbelok ke kanan, bertemu masalah dan kembali, atau bertemu masalah dan melewati. Semuanya diberikan satu kesempatan. Ya. Dan setiap orang itu permasalahannya berbeda-beda. Nah, nanti di dalam praktek, ya, di dalam praktek contoh sederhananya ada yang masalahnya itu cari teman. Teman yang mau diajak praktek bersama tidak ada. Itu sudah satu masalah. Gitu. Atau justru kebanyakan, yang minta banyak. Diminta banyak teman untuk bergabung dan harus memilih. Nah, memilih kan juga tidak mudah. Sama-sama membuat kelompok, yang satu tidak ada yang mengajak, yang satu kebanyakan kelompok. Nah, kemudian kita harus memutuskan. Nah, kita seringkali lebih nyaman ketika kita ikut orang lain. Nanti kita bahas. Apa kita problem solver atau follower? Nah, kalau Anda menjadi seorang manajer, ya, ini saya ambil dari kuliah saya di manajemen industri hasil hutan. Apa peran saudara ketika di small firm sama large firm? Nah, ketika Anda sebagai seorang diseminator, ya, hanya menyampaikan, berarti peran penting saudara relatif rendah. Menyampaikan. Kemudian kalau moderat, kalau di small firm menjadi leader. Itu sudah kelihatan dari mahasiswa. Mana mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi menjadi leader, menjadi figurehead, atau entrepreneur, atau spokesperson, atau kalau nanti di konteks yang lebih besar menjadi resources allocator.
Nah, saudara nanti di lapangan akan melihat mana pekerja-pekerja yang dia itu fungsinya nanti berbeda-beda. Ada yang license, ada yang monitor, ada yang distribution handler, ada negosiator, ya, ada spokesperson. Ya. Anda akan belajar bagaimana peran dia, bagaimana soft skill-nya, bagaimana behavior-nya. Ya, ini penting karena ada kesempatan di lapangan dan di suatu industri yang notabene bidang pekerjaan utamanya adalah bidang saudara, ya, industri hasil hutan. Nah, saudara akan mendapatkan sesuatu yang complicated. Ya. Nanti banyak ide, banyak alat. Apa yang harus saudara ambil? Apa yang harus saudara ambil? Apa yang harus saudara terima? Kan saya membayangkan suatu saat THH itu punya praktek CEO ini kayak di salah satu tayangan TV itu mengikuti kegiatan seorang CEO, seorang pimpinan, seorang orang yang sudah berhasil di dalam menjalankan usahanya. Apakah mudah, apakah senang, atau justru sebaliknya? Bagaimana dia bisa menghindar dari setiap tantangan, menghindar atau mengatasi atau melewati, atau justru dia membuat satu peluang atau kesempatan. Nah, ini penting. Jadi kalau di mahasiswa kita bisa bersantai-santai, maka ketika kita akan lulus kita sudah harus waspada karena senangnya orang mahasiswa itu ya sepanjang kuliah. Kalau nanti lulus, senangnya tinggal sesaat itu. Wisuda, bersenang-senang, foto di depan tulisan Fakultas Kehutanan, kemudian mungkin sehari, 2 hari Anda pulang bangga, ya. Kemudian sebulan kalau masih belum dapat pekerjaan mulai tidak nyaman, nanti 1 tahun belum dapat pekerjaan kurang nyaman, ya kan? Nah, ada banyak hal yang harus disiapkan sejak mahasiswa, ya. Apalagi sudah waktunya praktek ini. Nah, ciri-ciri pejuang yang sukses itu yang pertama ini soft skill dulu. Ketika Anda berangkat ke lapangan, ke industri, punya mimpi yang besar. Bagaimana saya bisa memiliki perusahaan ini, atau bisa nggak saya bekerja di perusahaan besar ini? Besar. Kemudian yang kedua mau bekerja keras dan bekerja cerdas, ya, bekerja keras dan bekerja cerdas. Di industri itu misalnya disiplin, karena kalau jam 7 buka, pagi itu tutup, gerbang ditutup, ya, Anda tidak boleh masuk. Anda tidak boleh masuk. Pulang jam 4. Anda kalau nanti berkesempatan, saya dulu berkesempatan di pabrik waktu mahasiswa di
pabrik Inhutani di Tarakan saya praktek 1 bulan. Kerja betul, jadi ikut memasukkan kayu ke dalam mesin, dempul dan lain sebagainya, harus berdiri 3 jam berdiri terus ya dan lain sebagainya. Itu nanti ketika Anda menjadi manajer, kemudian Anda bisa membuat satu inovasi, membuat satu keputusan, bagaimana meningkatkan, bagaimana memilih karyawan, ya kan? Bagaimana menjaga agar turnover-nya rendah, jadi perputaran karyawan masuk dan keluar itu rendah, loyal. Kemudian jarang mengeluh dan protes, ini ciri pejuang yang sukses. Jarang mengeluh dan protes. Optimis dan totalitas dalam melewati hambatan. Mampu berkomunikasi dengan baik, tidak pernah berhenti belajar, kemudian memutuskan untuk bahagia. Ya. Memutuskan untuk bahagia apa? Karena misalnya begini, kalau saya tidak bahagia menjadi dosen, maka kalau saya pulang sore jam 8 baru sampai rumah, ya, maka saya akan merasa lelah, capek. Tapi kalau saya memutuskan untuk bahagia menjadi seorang dosen, maka dalam lelah itu bahagia. Ya. Mungkin berbeda-beda. Ada misalnya pengangkut di Beringharjo itu pengangkut barang. Itu tiap hari itu ada laki-laki perempuan mengangkut barang. Ya. Setiap harinya mereka bahagia. Karena disitulah mereka bisa mendapatkan uang dengan kemampuan mereka. Dengan mudah. Bisa membantu orang, kemudian orang yang dibantu senang, dia mendapatkan imbalan, dan dia memutuskan untuk bahagia dengan caranya itu. Ini ciri-ciri pejuang yang sukses. Apakah saudara memiliki hal-hal yang ada di sini? Insya Allah ya Pak. Bagaimana yang lain? Masih ada yang belum. Ya Pak. Ada beberapa yang belum Pak. Beberapa yang belum. Silakan yang baru bergabung di-on-kan mikrofonnya. Baik Pak. Dan tentu kalau di-on-kan mikrofonnya, suasananya juga tenang ya, untuk bisa belajar bersama. Sepakat ya? Kalau saudara tidak bisa belajar, tentu itu mas sebenarnya gak boleh kan? Nah, bagaimana pejuang, kebalikannya pejuang? Pertama, dia takut melakukan sesuatu bahkan sebelum mencobanya. Belum mencoba sudah takut. Talwa mau bertanya? Tidak Pak. Yang kedua, orang yang tidak ingin bertanggung jawab setelah melakukan kesalahan.
Jadi dia melakukan kesalahan, mengganggu orang lain, tapi tidak bertanggung jawab. Lebih baik bersembunyi. Nah, ini contoh-contoh yang kurang bagus. Berikutnya, orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri sehingga selalu mengikuti pilihan orang lain. Contohnya apa? Jul, Arya Bista. Maaf, Pak. Kurang terdengar suaranya putus. Apakah suara saya terputus-putus? Yang lain? Di saya tidak, Pak. Di saya lancar, Pak. Nggak putus-putus. Orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri sehingga ketika dia ingin melakukan satu pekerjaan maka dia lebih cenderung memilih kalau orang lain melakukan pekerjaan itu, pilihan orang lain. Jadi selalu tergantung dengan orang lain, makanya follower. Orang yang gagal dan tidak ingin mencobanya lagi sampai berhasil. Nah ini ketika Anda tidak bisa menemukan industri yang bagus, ya ini contohnya. Jadi orang yang gagal dan tidak ingin mencobanya lagi, mestinya harus selalu mencari. Harus selalu mencari. Apalagi mahasiswa itu posisi yang di banyak hal bisa diterima oleh setiap pihak. Ya, dibandingkan posisi yang lain. Makanya harus menonton film-film yang orang sekian kali gagal, ya, tapi dan selalu terus mencoba untuk selalu memberi semangat. Ya. Selalu mau di posisi menang, padahal tidak lebih hebat dari orang lain. Nanti dalam satu kelompok itu ada diskusi. Nah, diskusi itu untuk mendapatkan satu jawaban yang paling menguntungkan, paling benar. Tapi kalau sudah merasa paling benar, nah ini susah dalam diskusinya. Ini di banyak tempat juga sering terjadi. Nah ini soft skill yang harus dipertimbangkan. Kalau kita melihat analogi kearifan pohon, sifatnya pengayoman atau damai. Jadi kalau ada Anda kelompok itu teman-teman senang, teman-teman senang. Kemudian juga berpikir jernih. Tidak setiap ada masalah dihantam, setiap masalah tapi ini akar masalahnya apa? Sehingga solusi yang diberikan jauh lebih mengakar, panjang. Kemudian ada kedewasaan, ada ketenangan, ada pengetahuan, ada keyakinan, ada prinsip, ada soft competence. Jadi kita bisa belajar dari kearifan pohon ini. Nanti ketika nanti di industri kita misalnya berlima, kita akan berhadapan nih dengan masalah-masalah itu. Kalau serius dalam prakteknya, kalau serius di dalam prakteknya.
Nah, bagaimana manajemen proses activity? Ya, ini yang sudah sering di tujuan pustaka itu, ini copy paste biasanya mahasiswa itu sering kali dari kakak kelas itu ya, manajemen prosesnya. Tujuan pustakanya dari Wiswantoyo tahun ini. Lebih baik menulis sendiri dengan kata-kata sendiri. Jadi untuk mencapai satu tujuan, maka perusahaan itu harus melakukan siklus seperti ini. Ada planning, organizing, leading, controlling. Nah, besok kalau kita praktek di perusahaan, coba dicari. Aktivitas ini tuh dicari. Bagaimana menentukan tujuan? Nanti kita bahas juga di belakang tentang market strategy. Perusahaan ini tuh apa arahnya? Kan nanti beda-beda itu. Ada yang wood plastik komposit, ada yang furniture, ada yang plywood, ada yang berkor, ada yang konstruksi, ada yang kondorukem, ada yang minyak kayu putih misalnya. Nah, kenapa memilih itu? Kenapa memilih itu? Kemudian strateginya apa? Strategi yang diambil. Harapannya apa? Nanti Anda keluar dari praktek itu mendapatkan sesuatu ketika Anda ingin bekerja atau membuat satu perusahaan. Kemudian kalau sudah planning, bagaimana mengorganisasinya? Determining what needs to be done. Ya. Bagaimana harus dilakukan? Siapa yang harus melakukan? Orang seperti apa yang harus melakukan? Ya. Apakah di perusahaan itu ada sarjana THH? Kalau tidak ada, wah, kenapa? Bisa selesai nggak masalahnya? Atau jangan-jangan sarjana THH tidak dibutuhkan ternyata? Atau kalau ada sarjana kehutanan, maka mestinya akan berjalan lebih baik dari kondisi yang ada. Kemudian bagaimana membuat directingnya, bagaimana mengarahkannya, memotivasinya, siapa yang memotivasi? Ya, apalagi masa pandemi ini. Kemudian pihak-pihak yang terkait, karena nanti misalnya ketika Anda jadi seorang manajer, saya harus membuat satu UKL-UPL terkait dengan limbah. Saya harus mendapatkan izin dari Departemen Ketenagakerjaan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mengontrolnya, mengendalikan, mengevaluasi, monitoring activities to ensure that they are accomplished as planned. Apakah selesai seperti yang direncanakan? Atau ada adjustment? Ya. Atau ada adjustment? Rianto, kenapa harus ada adjustment? Adjustment diperlukan untuk agar segala sesuatunya bisa teratur Pak dan terukur. Yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Himawan? Tes. Himawan, kenapa harus ada adjustment? Tes. Agar teratur. Agar teratur.
Apanya yang teratur? Proses segala aktivitasnya. Mulai dari Belum. Mana yang Ini nggak nyambung dengan pertanyaannya. Salwa. Ya Pak, bagaimana? Coba apa jawabnya? Di tempat saya putus-putus Pak. Awanda Siva. Suara saya terdengar. Ya, dengar. Assessment disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang tidak terduga gitu Pak, mungkin dengan kondisi Ya. di Ya, betul. Jadi adjustment itu salah satu cara untuk mencoba menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang tidak terdeteksi atau terencana sebelumnya. Nanti ada di dalam proses strategi. Ya. Oleh karena itu proses ini penting. Jadi controlling nanti ada apa yang harus direvisi, direncanakan kembali, organizing-nya bagaimana, tujuannya apa? Achieving the organization state purpose, kalau banyak. Ya. Apa yang ingin didapatkan? Nah, ini harus dicari juga di dalam praktek ya, di dalam praktek. Tidak hanya Anda bekerja di dalam praktek, tapi proses planningnya apa? Bagaimana mereka berorganisasi? Misalnya begini, kita nanya, kenapa sekarang membuat kabinet tipe B? Oh, sekarang pasarnya adalah pasar interior. Ini ekspornya nanti kemungkinan ke Eropa. Nah, kayu yang dipakai jati, karena mereka prefer dengan jati. Kemudian tidak dilakukan pengawetan, karena mereka misalnya di beberapa negara itu cenderung alami. Ya. Finishingnya tidak menggunakan bahan kimia, cukup dilakukan pembakaran terbatas misalnya. Ya, pakai limited burning misalnya. Nah, planning itu di organisasinya bagaimana? Diarahkannya bagaimana? Kemudian bagaimana mendesain proses selanjutnya? Jadi saudara tidak hanya datang kemudian melihat, kemudian mencatat, tapi mengapanya itu juga perlu ditanyakan, ya, mengapanya. Mengapa memproduksi itu? Mengapa menggunakan kayu sonokling? Mengapa menggunakan kayu albasia? Mengapa menggunakan kayu mauni? Kan bagus berarti Pak daripada mauni ya, tapi pasarnya adalah Spanyol. Spanyol itu tipenya tipe customernya itu yang wah. Yang wah itu dia biasanya mebelnya itu penuh aksesoris dan bercat warna-warni. Nah, kalau cat warna-warni, maka yang bagus dilakukan adalah mahoni, bukan jati. Jati kalau kita painting pakai warna putih, warna terang, kemungkinan dia akan kena alur minyak. Nah, ini komplain biasanya. Nah, why-nya itu digali gitu. Jadi nanti ketika kita nanti masuk ke perusahaan atau industri, punya latar belakang, punya dasar pemikiran, tidak hanya apa, oh ini cuma dibuat ini ya. Kenapa kok jati? Ya pesenannya jati Pak. Kenapa mahoni? Ya pesenannya mahoni. Kemudian ini harganya murah, kemudian dan lain sebagainya. Ya. Ada pertanyaan terkait slide ini? Sementara belum Pak. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangan industri juga kita harus tahu. Industri yang pertama adalah penggunaan power pakai steam ya, water steam. Kemudian bagaimana menggunakan elektrik. Kemudian yang ketiga bagaimana dia sudah memanfaatkan elektronik dan automation. Nah, di 4.0 kita sudah menggunakan robotik
big data, robotik big data, artificial intelligence. Kemarin sempat di grup WA saya itu ada pertanyaan, kalau di bisa nggak kita itu bersembunyi di balik kebebasan menggunakan internet? Contoh sederhana, kalau saudara buka Facebook, saudara pernah meng-Google, misalnya mencari sepatu Skechers, maka di Facebook kemudian akan muncul iklan sepatu Skechers. Pernah enggak? Sering, Pak. Nah, itu menggunakan artificial intelligence. Jadi semua yang kita lakukan di HP itu termonitor. Bukan berarti mereka itu ingin mencuri rahasia kita ya. Rahasia yang dicuri adalah market behavior-nya. Kita itu suka cari apa sih? Kalau yang suka kosmetik, maka iklan di FB-nya ya kosmetik. Kalau yang suka cari sepak bola, nanti iklannya ya sepak bola di FB itu. Kenapa? Mendekatkan kita untuk menyalurkan keinginan atau kebutuhan secepat mungkin, sehingga kita berani nanti mau melakukan pembayaran sukarela untuk mendapatkan kenyamanan itu. Saudara nanti kalau sudah berbisnis, nanti mungkin pulang dari PI Anda punya gambaran, wah saya bisa gapnya ini, pabriknya besar, tenaga kerjanya banyak, produksinya bagus, kualitas kayunya bagus, tapi pemasaran kok cuma lokal. Anda bisa masuk ke situ. Anda membuat satu promosi, dijual ke luar negeri, ya kan? Kan banyak itu yang sekarang broker itu. Yang kadang-kadang yang sukses broker ya, resikonya kecil, enggak tahu resikonya kecil atau apa. Nah, kalau Anda punya akun di Lazada, di Tokopedia, di Shopee, itu Anda bekerja keras atau bekerja cerdas? Cerdas, Pak. Kerja cerdas, kenapa? Karena dari usahanya pun tidak sekeras kalau misal kita harus keliling atau mungkin promosi ke rumah gitu. Ya, artinya Anda tadi resources allocator ya toh. Jadi biarkan resources kita yang bekerja, aset kita yang bekerja. Aset kita di Shopee bekerja, tapi kan ikut Shopee kan bayar kita ada sesuatu yang harus kita berikan. Nah, kemudian ketika kita masuk ke bisnis di dalam suatu industri tadi, pertama adalah goalnya, ya, goalnya. Company vision-nya apa? Jadi kalau datang itu coba agak berpikir makro, masuk misalnya ke visi furniture. Apa sih visi dari ruang sebelah dulu ya? Ini ya, ini ada pembekalan PI sebentar ya. Nah, company vision itu biasanya akan dilihat diperbandingkan dengan market survei-nya, market intelligence-nya bagaimana, ya kan? Kemudian dia muncul objektif. Oh, misalnya tempat bimbingan saya S2 itu melakukan manajemen, maka dia mendeklar saya akan menjual mebel by design. Jadi bukan karena keinginan pasar, tapi saya membuat pola-pola yang akan saya jual. Nah, ini visinya, ya, tujuannya itu.
Nah, dengan begitu maka selanjutnya planningnya apa? Maka R&D-nya bekerja, research and development-nya bekerja. Oh, ini pasarnya mau mana? Pasar lokal. Oh, kalau pasar lokal misalnya ke arah Jepara berarti harus ukir. Kalau ukir harus ada orang Jepara, misalnya. Analis, misalnya Mataraman, ya. Atau yang simple, ya, Probolinggo, ya, Pasuruan. Maka R&D akan bekerja ini. Kemudian sampai nanti diserahkan ke production akan menghitung kalau desainnya seperti ini, maka biaya produksinya sekian, kemampuan kita sekian, kapasitas kita sekian. Market akan menyampaikan, dengan itu maka saya akan melakukan promosi, penetrasi, atau analisis kemana. Kira-kira saya butuh berapa persen untuk market ini, karena market baru sama market lama beda. Kemudian QC akan bergerak, mana pos-pos mana yang perlu dilakukan intervensi QC, apakah satu ketat, setiap after mesin, ya, after processing itu di QC, atau dia pada simpul-simpul tertentu. Karena QC ini juga bisa memperlama proses, ya. Tapi juga di sisi lain dia menjamin mutu. Nah, kemudian bagaimana strategic planning prosesnya, nanti kita bahas. Kemudian setelah itu material handlingnya, berapa yang harus disiapkan, berapa yang harus dibeli, berapa yang harus disimpan. Kepentingannya untuk apa? Safety storage sama long maintenance. Kita beli banyak, ternyata nggak jadi dipakai, kan rugi. Beli nyetoknya jadi, ternyata kebutuhannya sono klik. Susah ini. Atau sebaliknya. Kemudian prosesnya bagaimana? Manufakturingnya bagaimana? Kemudian QC akan melihat akurasi, presisinya dari masing-masing mesin. Masuk standar apa tidak, ya, sesuai standar. Standar ini bisa SNI, bisa dibutuhkan oleh customer, ya, biasanya SNI atau plus tambahan. Nah, kalau sudah oke, tentu packaging itu sebagai fungsi selain mengirim juga safety dan promotion, ya, promosi. Kemudian marketing, ya, bagian mempromosikan, menjual, dan land booking. Ya. Nah, TKM-nya bagaimana? Seluruh proses. Tadi Pak Nagus sudah menyinggung, menjelaskan. Nah, di organisasi sendiri, ya, Anda juga harus belajar nanti. Jadi tidak terlalu sederhana. Oh, kalau mau membuat industri itu, ya ilmunya ilmu itu aja. Enggak. Di situ nanti Anda harus belajar bagaimana kebijakan pemerintah. Oh, ada SPLK. Oh, tidak boleh ebony. Oh, tidak boleh merbau. Oh, ini harus pakai SAT. Tahu SAT, ya, SAT LN sama SAT DN. SAT itu apa ya? Sertifikasi. Saya agak lupa itu. Jadi kalau perpindahan kayu, perpindahan satwa, badan perantau itu harus diizinkan oleh BPDAS, ya, BKSDA. Kompetitornya apa? Seberapa besar? Public pressure groupnya bagaimana? Oh, di sini illegal loadnya tinggi, public pressure-nya tinggi. Customer-nya bagaimana? Jadi ada sosial, ada teknologikal, ada ekonomi, global, bahkan kadang-kadang political. Ini penting, Anda paling tidak memahami nanti.
step di dalam strategic planning process tadi sudah defining the company mission, setting company objective and goals, ya perusahaannya itu mau apa. Ini yang sering kita tanyakan mahasiswa, tidak sampai ke sini, praktek itu cuma mengukur ini mesinnya yang dipakai mesin ini. Ya, itu betul, tapi kenapa kok yang dipakai mesin, kenapa CNC, kenapa nggak pakai yang manual, kenapa yang manual, kenapa nggak pakai CNC. Pasarnya lokal, harganya murah kok pakai CNC misalnya, kan rugi. Atau ini bagian dari investasi, memang sekarang kita rugi atau impas atau keuntungannya kecil, tapi yang kita beli adalah trust. Nah begitu trust kita sampai, maka ke depan pasar datang sendiri. Oh kalau dari perusahaan Hamawood itu ukurannya presisi, engsel pintu sama grendelnya tidak pernah terlalu tight, terlalu sesek itu ya, selalu pas. Kemudian tidak pernah berderit bunyinya kalau dibuka, kan ada pintu itu nggak ada orang, nggak ada angin, bunyi sendiri. Nah ini, tapi kalau mulus gitu, smooth ya, nah, nanti perbedaannya di situ itu, the detail of the product. Kalau sudah masuk ke detail, itu perbedaannya. Sama-sama bentuknya, sama-sama volume yang dibutuhkan sama. Tapi karena akurasi dan presisi yang berbeda, harganya jauh berbeda. Ini bekerja cerdas tadi. Sehingga nanti menggerakkan semua bisnis unitnya. Market levelnya mau apa? Kalau perlu internasional misalnya atau nasional. Tapi kalau sederhana ya cukup misalnya lokal. Oh ini produk lokal ya, marketingnya lokal aja. Karena kalau nasional nggak cukup, transportasinya terlalu mahal. Nah itu tadi sebagian soft skill yang harus kita mulai. Kan tadi sampai ke mana? Ya, planning ya. Planning. Nah, kalau ingat kuliah pengolahan primer kayu, bahwa hutan itu bisa dibuat dalam berbagai bentuk produk. Ada yang konstruksi untuk rumah, housing, ya. Ada yang furniture, ada yang untuk plywood, ya, ada kertas. Ada juga yang dari tanaman itu turun getah, nanti digunakan gondorukum terpentin. Ada yang diproduksi arang, ada untuk power plant. Nah, sekarang dengan EBTKE bahwa energi bauran terbarukan harus 23% pada 2025, itu seluruh PLTU di Indonesia ada 52 PLTU itu harus mengkonversi batu bara menjadi biomas, menggantikan sebanyak ada yang 1%, 5% minimal. Di Jawa ada kurang lebih 11 PLTU, ya. Itu kebutuhan biomasnya kurang lebih 2 juta meter kubik. Itu transaksinya senilai 1,9 triliun. Ya, ini di Jawa misalnya. Belum lagi satu Indonesia nanti. Apalagi nanti kalau dinaikkan dari 5% ke 15% misalnya. Ya, power generation. Jadi wood chip sama wood pellet, ya, penting misalnya. Makanya mungkin ada juga yang ke industri wood pellet, tidak semuanya ke kayu, ya kayu yang wood pellet juga ada. Nah, ini Pak Gentur juga ada di panitia, bisa bertanya kepada beliau mana-mana perusahaan wood pellet yang sudah berproses, yang sudah ekspor misalnya, bagaimana bentuknya, bagaimana pasarnya,
apa tantangannya, kemudian kira-kira margin keuntungannya berapa, kira-kira karyawannya butuh pendidikan apa, butuh keterampilan apa, kemudian bagaimana dia packagingnya bagaimana, kemudian intervensi marketnya bagaimana misalnya. Ini kan menarik ini. Semua tidak harus kembali ke manual, ke industri dosing, industri furniture, tidak. Tapi lengkap ya. Ada paper mill. Kalau ada yang mau ke mana, dulu pernah KI hubungan industri itu di PT Fajar. Senang kalau ada yang praktek di sana. Ya, tapi Anda harus kerja keras dulu. Ya, tapi ya tidak rugi itu kalau bisa praktek di sana. Atau kalau bisa tembus ke Ciwikimia juga bagus. Ciwikimia ya, pabrik universitas. Bisa tanya-tanya ke Pak Nugroho. Prof Nugroho, Pak kontakan ini Pak bisa enggak praktek untuk 4 orang di sana. Tadi mencari tantangan besar. Riski itu dari kata resiko. Kalau resikonya besar, rezekinya besar biasanya. Atau Anda aman-aman saja cari pabrik penggergajian. Ya, bukan penggergajian itu jelek, tapi tantangannya sekarang itu ya. Atau kalau Anda punya cita-cita, nanti ada bimbingan saya sekarang membuka penggergajian. Bagus tuh S2, lulusan S2 buka penggergajian. Nah, lumayan itu keuntungannya. Kalau Anda lihat hasil survei kasar ya di Wonosobo itu, satu set penggergajian itu keuntungannya 100.000 per meter kubik. Keuntungan bersih. Nah, kalau satu hari ada 5 meter kubik saja, berarti berapa? 500.000 per hari. Kalau 1 bulan kerja 10 hari, 500.000 kali 20 hari, berapa? 10 juta. Itu 2 kali gaji saya itu per bulan. Dalam penggergajian sederhana. Nah, tapi Anda nanti akan bagaimana mengelola alat, bagaimana mencari pekerja yang loyal, bagaimana mencari customer, kemudian menjaga kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini RST Raw Sound Timber Manufaktur, ya, sederhana. Ini sederhana. Intake dari log, ya, kemudian rough sorting, ya, panjangnya berapa? Tentu ini ahli SNI. Berapa panjang yang dibutuhkan? Berapa panjang yang laku? Jangan sampai motongnya nanggung. Kemudian ahli mengamati cacat apa yang ada yang paling banyak. Kalau kayu, apa? Kemudian debarking, kulit nanti bisa dipakai, atau masuk sini langsung trim saw, limbahnya chip. Kemudian dari sini sudah jadi ukuran RST, Raw Sound Timber, dikeringkan. Setelah dikeringkan kan menyusut, ada yang cupping, bowing, cropping dan lain sebagainya. Maka dilakukan adjustment dan sorting. Ya. Setelah itu, ini siap menjadi bahan untuk dibuat yang lain. Ya. Mau dilanjutkan mebel bisa, konstruksi bangunan bisa, kemudian blockwood bisa, kemudian CLT bisa, glulam bisa, ya. Packaging. Nah, dulu di tahun 1980-an itu banyak perusahaan yang hanya jual RST ini, Raw Sound Timber, S4S, S2S, E2S, E4ES, ya. Itu kalau ada di AS Code itu bisa jual. Ya. Cek itu langsung dijual. Bahkan
di mana di Wonosobo itu langsung keluar dari hutan sudah ditunggu oleh kontainer, nggak perlu pakai pengeringan, luar biasa itu. Kirim, ini RST. Nah nanti Anda kalau pengamatan ya dicek berapa rendemennya, berapa karyawan yang dibutuhkan, berapa mesin yang harus disiapkan, berapa lama pergantiannya, ya kan? Ada pertanyaan sampai sini? Sementara masih aman Pak, belum. Belum ada, Pak. Pak, Ya. ini saya mau tanya. Ya. Setelah yang di PSU manufacturing itu kan dilakukan drying, habis itu kalau ada yang cacat seperti diamonding dan kawan-kawan itu dilakukan adjustment sama sorting. Kalau sorting itu setahu saya cacat itu dibuang. Kalau adjustment itu bagaimana kan ya Pak? Terima kasih Pak. Sorting itu dia nanti di ini aja. Oh ini masuk ini masuk ini masuk ini, itu sorting. Adjustment itu oh ini ujungnya nggak bisa dipakai, ini 10 cm karena ada cacatnya maka dipotong. Oh ini nanti tebalnya harusnya pakai tadinya 68, oh nggak bisa ini 68 karena terlalu ini cacatnya terlalu besar. Maka diturunkan menjadi ya, 5 kali 7 atau berapa. Jelas? Jelas Pak, Adjustment terima kasih. penyesuaian. Sorting hanya pemilahan. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan kita juga banyak impor ini dari kayu RST ini. Saya pernah jadi konsultan di salah satu perusahaan di daerah Pandaan itu dia impor kayu pine, radiata pine. Dan saya diminta untuk menepek cacat yang ada, cacat pengeringan, kemudian perubahan bentuknya, standarnya dia pembeliannya ini, kadar airnya berapa, kemudian proporsi kadar air dalam satu papan, proporsi kadar air dalam satu tumpukan, gitu. Ya, kita impor itu. Padahal kita juga punya banyak pine. Tapi lagi-lagi ketika dibutuhkan banyak, supplier tidak cukup. Ya. Padahal kalau diketemukan dengan perhutani itu juga butuh penjualan sini, pine. Pembeli juga butuh kayu pine, tapi ada ketidaksinkronan. Jadi di perusahaan itu tidak ada yang bahasa Indonesia, jadi semua pakai bahasa Inggris tuh, sama bahasa Mandarin. Orang-orangnya itu di level apa? Di level agak manajer ke atas ya, kita diskusinya. Dan itu diekspor ke Australia, beli dari New Zealand, ekspor ke Australia. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ada lagi gelulam, ya. Gelulam ini juga banyak ditemui. Ya, dari ini tadi dari RST bisa atau buat sendiri lagi bisa. Ya. Control drying, gitu. Kemudian strength grading. Tentu kan kita harus ukur kekuatannya. Ya. Nanti bisa disambung, ya, finger jointing atau butt joint atau bentuknya apa. Ya. Kemudian ada di apa itu planer
kemudian ada perekat, ya, perekat. Nah, nanti kalau perekat nanti itu tanya Pak Nafis, misalnya bimbingannya Pak Nafis, perekatnya pakai perekat apa, yang cocok apa, dia ada emisinya apa enggak, belinya di mana, susah tidak, ya. Kemudian boros tidak, boros tidak. Itu menarik nanti kalau di praktek. Suatu saat Anda akan berjual sendiri. Oh, saya kalau beli di sana, kalau ini pakainya ini. Ya. Jadi PI ini sebuah kesempatan untuk belajar banyak, ya. Itu kalau Anda melihat sebagai sebuah peluang. Kalau Anda melihat PI sebagai sebuah beban, nanti yang banyak terlihat adalah hambatan. Ya. Kemudian setelah digabung, pressing, ditekan, ya, kemudian ditunggu, kemudian diratakan, ya, finishing, bisa packaging dan labeling. Ini glue lab. Dan tidak semua, saya hanya beberapa contoh aja nanti. Nah, furniture ini dari atas. Kalau yang di Jogja ini banyak yang bagus-bagus, ya, banyak. Asal saudara mau mencari itu, ya, saya pernah dari luar jelek, dalamnya bagus. Ya. Atau di Jepara banyak, atau di Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo gitu. Saya punya bimbingan satu mahasiswa S1 saya di angkatan 2016 kalau tidak salah, 2016. Dia belum wisuda, sudah lulus, sudah dapat pekerjaan. Pertama gaji 6 juta. Kemudian dia karena kebetulan dia menjadi supervisor pengeringan. Kemudian pindah perusahaan, digaji lebih tinggi, 8 juta. Terakhir dia digaji 12 juta karena dia diminta untuk menyelesaikan kasus pengeringan. 12 juta. 3 kali lipat itu gaji. Kok saya, dia baru angkatan 2016. Ya, berarti lulus kemarin 2000 berapa itu? Lulus 2019, 2020 ya. Pokoknya belum lama itu. Dia pantang menyerah, padahal menurut saya kurang tough, tapi dia pantang menyerah. Nah, nanti saudara ketika di lapangan akan belajar dari mandor atau supervisor bagaimana mereka mengelola karyawan bawahannya, ya. Ini bukan masalah syarat, ya. Misalnya, kalau dengan orang Jawa itu misalnya dalam tanda petik, mohon maaf, mutungan misalnya. Kalau orang Padang terus terang keras, misalnya Medan keras. Orang mana? Orang Madura beda lagi misalnya. Nah, ini kan perlu keterampilan yang berbeda-beda, ya, dalam pendekatan itu. Nah, itu nanti Anda juga harus belajar, ya, belajar. Berapa rendemennya, berapa ini UC-nya masalah enggak? Alatnya itu sebenarnya pas enggak? Dia harus dirawat, bukan dirawat, di apa? Pergantian blade-nya, bilahnya itu tepat enggak? Sehingga kualitasnya bagus enggak? Bisa nggak dioptimalkan? Nanti kalau Anda di lapangan bisa memberikan saran itu ke perusahaan, Anda dianggap manfaat, Anda fokus bekerja di situ, totalitas itu loh prakteknya. Tapi kalau Anda hanya menggugurkan kewajiban PI ke sana, masuk, lebih banyak buka HP daripada interaksi dengan, kalau perlu seharian itu tidak buka HP, jadi buka HP itu pagi, istirahat, sama akhir, itu kalau pengen dapat hasil bagus. Tapi kalau ya itu pilihan, nanti saudara akan seperti apa. Nah, sekarang daring itu mestinya Anda harus lebih serius daripada luring. Yang saya khawatirkan itu nanti suatu saat ada menghindari lulusan, misalnya ini perusahaan-perusahaan tidak mau menerima lulusan tahun 2020-2021 karena kualitasnya kurang bagus, di praktek tidak berangkat, kurang, kuliah online misalnya, dan lain sebagainya. Itu kan yang perlu kita khawatirkan kalau kita tidak unjuk gigi. Unjuk gigi itu gini, walaupun daring, kalau malah bisa lebih bagus, kemampuannya lebih tinggi,
kemampuan AI-nya lebih bagus, big data-nya lebih bagus, kemudian komunikasinya jauh lebih bagus. Nah, itu yang kita tunjukkan. Yang kita khawatirkan kalau malpraktek tadi, ternyata nih suruh gergaji nggak bisa, ini disuruh ini nggak bisa, disuruh ini nggak bisa, banyak protes, banyak mengeluh, banyak komplain, itu. Nah, ini yang harus kita, karena kita berhadapan dengan kompetitor luar yang tidak hanya pada teman sendiri, juga pada berbeda angkatan kompetitornya. Ya. MDF. Sudah ambil komposit? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, berarti sudah bisa baca ini. Saya tidak perlu menjelaskan. Ya, kurang lebih seperti inilah. Nanti saudara cari apa itu debarker, kipernya ada enggak pakai debarker, pakai manual, pakai screen enggak, atau pakai hammer mill enggak misalnya. Ada enggak chip usernya, atau pakai chip saja pakai belt gitu. Kemudian ada defibrillatornya enggak, dryernya bagaimana, ya kan? Terus ada urutannya manual atau sudah continuous. Ya. Dan seterusnya. MDF ini di KTI salah satunya ada. Kalau tidak salah sama RPI ya. Atau wood composite tadi. Ya, ada SB, ada macam-macam. Alatnya bagaimana? Ya, suhunya berapa? Pengeringannya pakai press yang continuous, apa small, apa atau bagaimana? Ya harus catat. Rendemennya bagaimana? Rendemen ya. Plywood. Ya. Plywood sederhana dari hutan, logyat, log debarker, kemudian potong panjangnya, veneer peeling atau clipping, drying, spreading, cold pressing, ya, hot pressing, sanding, trim. Ya. Nah, dari sini Anda melihat ternyata misalnya untuk plywood sengon, kebutuhan A2 sama A3 itu terbanyak A2. A3 itu untuk face, jumlahnya sedikit. Wah, kalau begitu, kalau saya jadi petani berarti saya tidak perlu nunggu lama. Karena yang dibutuhkan itu hanya A2, paling banyak. Sehingga harga persatuan, luas persatuan waktu jauh lebih murah kalau saya jual sengon itu umur 3 tahun, 4 tahun daripada saya tunggu 7 tahun. Untuk kasus plywood misalnya. Tapi kalau untuk konstruksi, ya harus 7 tahun misalnya. Kemudian, ternyata kalau sengon dari daerah, misalnya ini, Purworejo, itu banyak cacatnya. Berarti di situ harus ada veneer jointingnya kerja keras, misalnya. Berarti alokasi SDM-nya banyak di situ. Saya tidak tahu misalnya kok plywood itu kok banyak perempuannya gitu. Kenapa? Itu ketelitian atau butuh tenaga kerja yang bisa digaji lebih rendah. Tapi kalau di veneer biasanya laki-laki misalnya. Ini kan ada strategi-strategi yang harus dibahas. Wood pellet. Pasarnya mulai meningkat ini. Apakah wood pellet itu sumbernya dari limbah, ya, atau dia dari hutan tanaman energi, misalnya kaliandra, gamal, ya kan? Dari log langsung chipper, atau dia limbah dari sawmill, ya kan? Limbah dari sawmill. Nah nanti yang dibutuhkan apakah wood pellet atau wood pellet torefaksi? Nanti Pak Guntur bisa menjelaskan itu. Wood pellet torefaksi. Jadi dalam satuan unitnya lebih ringan, lebih mahal, lebih untung, jaraknya lebih jauh misalnya. Atau hanya butuh wood chip saja, tidak perlu karena boilernya bentuknya stoker. PLT itu ada 3,
ada stoker, ada CFD, ada PC. Ya, kalau stoker itu wood chip saja. Kalau CFD dia karena fluidized, maka dia perlu lebih kecil misalnya dan sebagainya. Oh, kandungannya tidak boleh klorin tinggi, tidak boleh potasium tinggi karena akan tergantung aglomerasi. Maka kayu-kayu yang dibutuhkan kayu-kayu yang tidak boleh mengandung minyak misalnya. Ini di lapangan harus ketika di industri harus ditanya why-nya kenapa. Jadi jangan asal ini prosesnya ini masuk sini itu di kuliah sudah dapat. Tapi kenapanya, kemudian berapa waktu kerjanya, produktivitas dalam 1 jam berapa kalau di keeper, kalau di dalam penggergajian berapa, kalau di plywood, di veneer berapa. Sehingga kalau Anda menjadi bisnismen, maka saudara bisa punya gambaran ekonominya. Kalau Anda pun tidak bisa mendapatkan data ekonomi secara langsung, Anda bisa mengira-ngira, oh kayu masuk sana, prosesnya masuk sini, rendemennya per alat sekian persen, itu kira-kira ini, terus sisanya kalau dijual segini, keuntungannya ini. Atau kalau Anda sudah ambil manajemen industri hasil hutan, Anda packaging. Ini ada pertanyaan Juan Laras Dewi. Setahu saya A2 dan A3 termasuk penggolongan kayu log. Lah iya, pertanyaannya apa ini? Coba Juan Laras Dewi. Ya Pak. Oh, tadi Pak Nafis bertanya Pak, apakah mahasiswa tahu mengenai kayu A2 dan A3? Gimana? Oh, Pak Nafis tanya. Iya. Ada tahu A2, A3 enggak? Oke. Ya. Terus hubungannya dengan penjelasan saya tahu enggak? Kenapa yang dipakai A2 lebih banyak dari A3? Biasanya pembelian A2 itu digunakan untuk core dan back. A3 biasanya walaupun nanti sebagian juga masuk core dan back itu diutamakan untuk face. Nah, face itu hanya 1 lapis. Nah, core dan back itu lebih banyak lapisnya. Oleh karena itu di dalam pembelian bahan baku itu juga diperhitungkan. Karena apa? Karena harga A3 lebih mahal daripada A2. Jangan sampai pembelian A3 banyak digunakan untuk core dan back. Itu rugi, ya. Itu ibarat pakaian pesta digunakan untuk main ke hutan, nggak cocok. Ribet, kalau gampang mudah robek, harganya mahal. Yang dicari bahannya kuat, tidak terlalu ini kan, seperti itu. Jadi ada berpikir cerdas tadi, harus mulai in detail, the devil is the detail. Mana yang bisa dikurangi, efisiensi. Ya, efisiensi. Kemudian packaging, ya, bagaimana membuat satu produk itu dari bungkusnya sudah menarik. Ya. Jangan sampai isinya bagus tapi dibungkus dengan sesuatu yang kurang menarik. Ya. Kalau ada sertifikatnya, tunjukkan sertifikatnya, ada grade-nya, tunjukkan grade-nya. Ya, menarik. Ini Jepang itu pisang goreng itu dijual juga di packaging dengan baik. Jualan pisang itu yang terkenal namanya Tokyo Banana. Ada yang pernah makan Tokyo Banana? Wah. Udah. Nah, nanti yang sudah bisa ngasih tahu itu harganya berapa itu. Padahal itu bahannya sama itu. Ya, rasanya ya nggak jauh beda dengan pisang goreng. Ini pisang goreng Indonesia menurut saya karena banyak MSG-nya. Packaging, penting ini packaging ya. Nah, kemudian ada marketing planning proses. Tadi kan marketingnya bagaimana? Ini yang sering dilupakan oleh teman-teman mahasiswa. Tidak melihat marketingnya bagaimana, hanya berhenti di proses. Padahal menarik itu. Ya. Pertama, menganalisis situasinya. Kemudian di SWOT. Ya. Analisis SWOT. Kemudian muncul strategic market plan. Itu ada beberapa itu.
Oh gini-gini, oh ada lewat TV, oh lewat Facebook, oh lewat ini, oh ini marketnya itu pasangan muda karena yang cari rumah-rumah minimalis, oh ini pasangan apa yang mewah-mewah, ini kan berbeda. Oh ini untuk sekolah, oh ini untuk ini. Nah, nanti akan ada marketing mix strategy, mix mas. Nah kemudian budgetnya seperti apa? Berapa budgetnya? Pernah nggak? Nanti coba nanya berapa budget untuk marketing. Ya. Obat itu harganya murah sekali bahan bakunya, tapi marketingnya yang mahal. Kan? Ada medrep, medical representative, dia harus membayari dokter, harus membayari jaringan distribusi, jaringan promosi, sehingga harganya jadi mahal. Profit plan, bagaimana rencana keuntungannya? Kemudian nanti perform review, ya terus itu. Nanti di ujung satu periode ada adjust marketing plan as necessary. Ya kan? Oh, ternyata kalau iklan di TV, TVRI udah nggak bisa. Lebih baik ke Facebook, ke YouTube, atau endorse salah satu YouTuber misalnya. Adjustment marketing plan. Gitu. Atau misalnya dibuat heboh, gitu. Dibuat ada kasus itu. Padahal sebenarnya hanya untuk mengangkat, oh ada merek ini tuh di Indonesia itu misalnya. Oh ada ini. Jadi ya macam-macam ya marketing plan proses ini. Nah, banyak kalau yang suka teori konspirasi ya itu bisa belajar. Kemudian jadi strategic market plan ya, objektifnya apa, positioning plan, investment. Kemudian share objektif, ya, market size-nya mau berapa, growth rate-nya mau berapa, per tahun berapa, potensinya berapa. Kemudian kita cek positioning strategi, competitors-nya berapa, di mana, marketnya apa. Ya. Misalnya, yang contoh mobil itu kan yang laku keras sekarang yang mirip-mirip Pajero. Di situ ada Pajero, ada Fortuner, kemudian di level bawahnya ada Extender, ada Mobilio, ada R3, ya, Xenia, Avanza, dan sebagainya. Itu kompetitor, share posisinya berapa? Ya. Kemudian price strategi. Kadang-kadang membuat harga murah juga belum tentu berhasil. Kadang-kadang membuat harga sedikit mahal itu malah menguntungkan misalnya. Ya. Market share matrixnya berapa? Share potensialnya berapa? Ya. Channel strategi, customer need-nya apa, prestige behavior-nya apa. Sekarang orang cenderung online, berarti sediakan toko-toko online lebih banyak, sediakan promo-promo ke online. Atau kalau di daerah tertentu ternyata masih offline, pasok promosi yang tinggi, misalnya, customer profile. Nah, Anda mulai kalau nanti di industri coba dia itu membidiknya bagaimana ini? Coba ditanyakan seperti apa. Ya, terutama ke pembimbing ya, ke pimpinan. Ya, biar tertarik gitu, tidak melulu kadar air, kemudian cacat kayu itu bagus, tapi lebih holistik gitu, lebih banyak sesuatu yang bisa didapatkan. Jadi nanti manajemen industrinya jangan banyak di tinjauan pustaka, tapi kalau bisa temuan di lapangan dan pembahasan. Nah, bagaimana implementasi rencana yang bagus itu? Tentu yang detail ya, owning the marketing plan, detail action plan, champion owners team, punya nggak perusahaan itu ini? Salah satu kunjungan industri THH itu di PT Bambu. PT Bambu itu bagus, dia detail action plan-nya bagus, champion and ownership-nya tim bagus, dia desainernya itu ada 7. Ya, compensation-nya juga bagus, manajemen info-nya bagus. Ya, kemudian supporting marketing plan-nya dia juga bagus ya. Ya, time to succeed, resource allocations, ada banyak lulusan THH itu. Kemudian komunikasinya bagaimana, skill yang dibutuhkan. Kemudian adapting the marketing plan, selalu continuous improvement. Nah, perusahaan yang saudara terutama pandemi ini kan beda pasarnya. Dia melakukan improvement enggak? Ya, melakukan improvement enggak? Melakukan adaptasi enggak? Kalau iya apa bentuknya? Bentuknya apa? Misalnya
contohnya restoran-restoran hotel itu sekarang berubah ke pasar-pasar ini apa namanya catering. Dulu kan enggak, sekarang catering misalnya dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika saudara bekerja masuk ke industri, Anda punya satu kotak pengalaman yang Anda dapatkan ketika masuk ke industri pada waktu praktek. Jadi selain yang Anda tulis, yang tersimpan di dalam memori bawah sadar saudara banyak dari awal sampai akhir, dari strategi, dari planning, dari processing, kemudian dari controlling, kemudian dari marketing dan lain sebagainya. Nah, tugas khusus, ya ini tugas khusus bisa memilih di dalam prosesnya ada penggergajian, rendemen, kemudian waktu kerja, kemudian cacat, pengeringan, schedule-nya apa, cacatnya apa, masalahnya apa, pengawetan, diawetkan apa tidak, pakai apa pengawetannya, masuk standar apa tidak, perekatan pakai apa, sistemnya bagaimana, prosesnya bagaimana, pengerjaan kelas kayunya apa, dikerjakan bagaimana, mesin atau computerized, finishingnya bagaimana, bahan finishingnya apa, hasilnya bagaimana, kecenderungan customernya apa, prosesnya tahapannya apa saja dan sebagainya. Anda sudah dijelaskan oleh Pak Nafis tadi, ada tugas-tugas khusus, tentu diskusi dengan pembimbingnya dikaitkan dengan kondisi perusahaannya. Nah, saya menyampaikan bahwa tidak mungkin lahir sebuah nahkoda yang hebat jika dia tidak pernah melewati lautan yang bergelombang. Jika Anda tidak bekerja keras, hanya enak sendiri, tidak berjuang, tentu Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan nanti. Susah. Tapi kalau Anda bekerja keras, maka sebenarnya saudara sedang merajut puzzle untuk nanti tua bisa bahagia. Sekian dari saya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Silakan. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Halo? Ada yang mendengarkan? Ada, Pak. Ada yang jelas? Kalau tidak ada yang bertanya, ini lanjut ke Pak Sigit. Pak Sigit ada di sini enggak? Ada Pak, mau pakai ini atau pakai? Sini enggak apa-apa Pak Sigit, saya enggak apa-apa. Oke, baik. Saya langsung aja Pak Sigit, saya jadikan. Oke, laptop gitu. Itu tadi ada Bisa ya, Pak? beberapa mahasiswa nggak bisa Ada masuk. dulu, ya. Nah, saya Pak pakai laptop dulu. Ya Pak Nafis. Itu beberapa mahasiswa itu nggak bisa masuk gitu.